Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Mohon kawan-kawan simak videonya hingga akhir. Semoga kawan-kawan bisa memperoleh manfaat serta ilmu yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman kami. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita update tanaman yang kita budidayakan beberapa waktu yang lalu, yang dimana tanaman ini adalah tanaman padi yang sudah mulai, kalau orang sini mulai jentiri ya, kalau orang sini bilang, dimana tanaman padi itu sudah keluar calon kulit buahnya ya, kulit buah, akan tapi isinya belum maksimal ya, dan masih tegap-tegap semacam itu. Nah, kayak gini, masih tegap-tegap ini menandakan buah yang dihasilkan berupa nanti gabah ya, gabah yang dihasilkan itu belum ada isinya. Nanti kalau sudah ada isinya, mereka akan mulai lama-kelamaan merunduk semacam itu kan kawan. Nah, lalu kawan-kawan, dalam membudidayakan padi ini, permasalahan yang sering terjadi ya, tidak hanya di tanaman padi, bahkan tanaman lainnya itu ada namanya serangan hama. Serangan hama tersebut merupakan salah satu hal yang sering terjadi pada proses budidaya tanaman, di mana serangan hama tersebut pastinya akan merusak dari tanaman yang kita budidayakan. Saya perlihatkan semacam ini. Nah, daun ini bentuknya tidak utuh kayak gini ya, tapi rusak karena akibat serangan hama. Nah, serangan hama ini ya, kalau kerusakannya berlebih kan kawan, kalau serangannya banyak, akan memperusak atau merusak ya dari si tanaman padi tersebut, sehingga apa? Sehingga yang jelas tanaman padi tersebut akan rusak dan metabolismenya terpengaruhi, menjadikan tanaman tersebut tidak bisa produktif secara maksimal. Nah, hama tersebut mengapa menyerang tanaman yang kita budidayakan? Alasannya karena hama tersebut adalah makhluk hidup. Mereka tidak bisa membuat makanan sendiri selayaknya tanaman. Oleh sebab itu mereka mencari makan di tempat yang kita budidayakan. Karena apa? Makanannya cocok dan sesuai semacam itu. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, karena hama itu menyerang tanaman yang kita budidayakan, maka kawan-kawan perlu namanya pengendalian. Ya, pengendalian ini saya peringatkan, yang jelas dikendalikan ketika serangan hamanya terlalu merusak sekali. Tapi kalau tidak merusak dalam artian efek ekonominya tidak terlalu berpengaruh, ya nggak usah perlu dikendalikan. Nanti malah menambah biaya produksi dalam budidaya kita. Tapi kalau efeknya sudah berpengaruh nanti terhadap hasil yang signifikan, ya monggo silahkan keputusan kawan-kawan kalau jika mau mengendalikan. Tapi pengendalian yang kami sarankan adalah pengendalian secara terpadu. Dalam artian pengendaliannya, alangkah baiknya kan kawan, yang saya tekankan itu adalah pengendalian secara alami. Karena dengan pengendalian secara alami, otomatis ya kan kawan, tanaman yang kita budidayakan itu bisa tumbuh dengan baik, di sisi lain juga ramah lingkungan. Karena dengan pengendalian secara alami, pasti hasil yang diperoleh dari budidaya apapun itu tanamannya, hasilnya cukup bagus ya. Ibarat sayurannya itu adalah sayuran organik lah. Jadi sayurannya itu tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia atau bahan-bahan yang tidak diinginkan, yang dapat merusak ya dari si konsumennya yang makan ya kan, termasuk kita. Kalau penggunaan bahan kimianya berlebih pada tanaman yang kita budidayakan, pastinya nanti
residu dari bahan kimia tersebut ya, jika ikut dalam hasil panen, nanti takutnya efeknya jangka panjangnya bisa mendapatkan penyakit. Nah, oleh sebab itu kami mengajak pada kawan-kawan, ayo kita budidayakan, kita kendalikan hama dengan cara alami dan terpadu. Nah, pengendalian hama secara alami dan terpadu itu sudah banyak diterapkan di berbagai daerah. Salah satunya contohnya adalah refugia, di mana refugia itu adalah menanam tanaman yang menarik hama, yang dimana itu biasanya tanaman bunga menarik hama, dan di tanaman bunga tersebut disediakan predator dan musuh alaminya. Sehingga dengan adanya semacam itu rantai makanan berjalan dengan bagus, dan yang jelas tanaman yang kita budidayakan aman, hamanya bisa dikendalikan oleh musuh alami dan predatornya ya, secara alami tanpa kita ikut campur tangan. Cukup kita membudidayakan tanaman refugianya, yaitu bunga tersebut, yang dimana nantinya bunga tersebut sebagai tempat bertemunya antara hama dan musuh alaminya ataupun predatornya. Dan itu sudah banyak diterapkan, dan paling banyak kalau kami dulu belajar itu negara Vietnam. Itu sudah banyak menerapkan, akan tapi di Indonesia pun sudah banyak yang menerapkan. Dan itu efeknya sangat-sangat menekan biaya, karena bunganya itu sendiri bisa kita budidayakan ya kan kawan. Sehingga tidak perlu kita memberi bahan-bahan dari pabrikan yang dimana setiap bulan harus kita beli, tetapi cukup kita investasikan tanaman yang dapat menjaga ekosistem tersebut, yang jelas rantai makanan itu berjalan dengan lancar, hama bisa dikendalikan semacam itu. Ketika bisa dikendalikan, otomatis nanti serangan yang menyerang tanaman budidaya kita bisa ditekan secara maksimal, dan yang jelas tanaman terjaga, produktivitasnya meningkat semacam itu. Dan di sisi lain juga ada juga pengendalian tidak hanya dengan menggunakan tanaman refugia, ada juga kalau di tempat kami yaitu menggunakan perangkap ya kan kawan. Dalam mengendalikan hama menggunakan perangkap tapi berbahan alami, seperti halnya berbahan-bahan yang tidak mengandung kimiawi lah ya, seperti halnya wereng atau apa itu. Dulu pernah itu di tengah sawah dipasangi lampu dan di bawahnya dikasih air. Nah, tujuannya apa? Nanti hama-hama yang menyerang di tanaman padi itu akan mengarah dan menuju ya pada cahaya yang ada lampunya, dan di bawah lampu tersebut dikasih air, dan ketika mereka jatuh ke air mereka tidak bisa terbang lagi dan terjebak di situ. Nah, itulah langkah yang bisa dilakukan kawan-kawan dalam mengendalikan hama, khususnya pengendalian hama secara terpadu semacam itu. Yang jelas pengendaliannya bisa menggunakan musuh alami, bahan-bahan alami yang jauh lebih ramah lingkungan dan lebih bermanfaat bagi konsumen yang memakan hasil panennya. Dan oke kan itu sedikit cerita dari kami ya mengenai pengendalian hama. Yang jelas kalau di tempat kami ini ya tetap begini saja ya. Kami tidak terlalu menuntut hamanya, kalau mau makan ya biarkan, tapi kalau nanti tidak mau makan ya sudah, hasilnya kita terima begitu saja. Dan alhamdulillah hasilnya selalu baik terus di daerah sini, karena apa? Ekosistemnya, rantai makanannya masih berjalan dengan baik ya. Meskipun nanti kalau serangannya banyak kita kendalikan ya, baru kita kendalikan. Oke, sekian dulu dari kami. Jika ada kekurangan maupun kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat para petani Indonesia.